Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para siswa sekalian? Dimanapun para siswa yang saat ini sedang menonton video pembelajaran ini, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Hari ini kalian bertemu lagi dengan Ibu Tiara Zahra dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai apa sih? Ada yang tahu? Betul, kemarin kita sudah belajar mengenai identifikasi informasi teks eksplanasi. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Nah, para siswa sekalian masih semangat kan belajarnya? Gimana? Masih semangat? Alhamdulillah ya, masih semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kalian pelajari saat ini dapat diterima dengan baik dan dapat berguna bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Amin. Kita ke pembelajaran yuk. Nah, jadi untuk KD saat ini yaitu KD 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Untuk KD-nya itu ya. Nah, jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai struktur teks eksplanasi, tapi tidak apa-apa ya, kita ulangi lagi. Nah, jadi dalam struktur teks eksplanasi ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama ada identifikasi fenomena, bagian kedua ada rangkaian kejadian, dan bagian ketiga ada interpretasi. Nah, dalam identifikasi fenomena ini berisi penjelasan umum atau pernyataan umum dari topik yang sedang dibahas. Pernyataan umum atau gambaran umum dari topik atau fenomena yang sedang dibahas. Bagian kedua ada rangkaian kejadian. Nah, ini berisi penjelasan mengenai proses terjadinya suatu fenomena tersebut. Fenomena yang sedang dibahas ya. Nah, dalam bagian ini juga berisi penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Bagian ketiga, interpretasi. Nah, dalam interpretasi ini berisi ulasan atau kesimpulan dari fenomena yang sudah dibahas tadi. Begitu ya untuk struktur teks eksplanasi. Sekarang kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Di dalam kaidah kebahasaan teks eksplanasi ini terdapat apa aja ya? Mari kita bahas. Nah, yang pertama itu berfokus pada hal umum atau generik dan bukan berfokus pada partisipan atau manusia. Jadi contoh dari berfokus pada hal umum itu ada gempa bumi, tanah longsor, tsunami, kenakalan remaja, tapi bukan kepada manusia. Seperti itu ya. Yang kedua, yaitu menggunakan istilah-istilah yang ilmiah. Nah, karena teks eksplanasi ini adalah teks yang membahas mengenai fenomena umum atau fenomena alam maupun sosial ini terjadi, berarti dalam teks eksplanasi ini menggunakan istilah-istilah ilmiah untuk menggambarkan proses terjadinya fenomena tersebut. Jadi menggunakan istilah-istilah ilmiah, misalkan dalam gempa bumi ini, gempa bumi disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik, misalkan seperti itu. Yang ketiga, yaitu menggunakan verba material dan verba relasional. Apa sih verba material dan verba relasional itu? Nah, verba material ini adalah verba yang mengandung tindakan fisik. Jadi verba material ini adalah kata kerja yang mengandung tindakan fisik. Contohnya itu ada memukul, menendang, mendorong, mengangkat, dan lain-lain. Untuk verba relasional ini adalah kata kerja yang berperan sebagai penghubung antara subjek dengan pelengkap atau objek dan keterangan dan lain sebagainya. Jadi dalam kalimat itu terdapat verba relasional, verba yang menghubungkan antara subjek dengan kata pelengkap atau objek. Contohnya itu dalam kalimat tsunami menimbulkan korban jiwa. Nah, kata menimbulkan ini merupakan contoh dari verba relasional ini.
Kaidah kebahasaan berikutnya yaitu menggunakan konjungsi waktu dan kausalitas. Nah, konjungsi waktu adalah konjungsi yang menandakan waktu, sedangkan untuk konjungsi kausalitas adalah konjungsi sebab akibat. Jadi contoh konjungsi waktu yaitu pertama, gitu ya, contohnya pertama, kedua. Sedangkan untuk contoh konjungsi kausalitas yaitu sehingga, sebelum, kemudian, dan lain-lain sebagainya. Nah, kaidah kebahasaan berikutnya yaitu menggunakan kalimat pasif. Nah, kalimat pasif ini biasanya kata kerjanya itu menggunakan imbuhan di, terkan, kean, ter. Untuk contoh dari imbuhan di ini yaitu kalimat gempa bumi disebabkan karena pergerakan lempeng tektonik. Nah, berikutnya kalian akan belajar mengenai langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Nah, dalam menulis teks eksplanasi ini terdapat langkah-langkah yang harus kalian tempuh. Yang pertama yaitu menentukan topik yang akan dibahas. Nah, bagian ini kalian tentukan topik apa yang akan kalian angkat. Apakah fenomena alam, fenomena sosial, fenomena ilmu pengetahuan, atau mengenai budaya dan lain-lain sebagainya, tentukan. Yang kedua yaitu kalian membuat rancangan kerangka teks. Nah, jadi setelah menentukan topik, kalian menentukan kerangka rancangan teks berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu mengenai ada identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan ulasan atau interpretasi. Jadi kerangka yang akan kalian buat itu sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Nah, langkah yang ketiga, kalian mengumpulkan referensi. Jadi kalian kumpulkan terlebih dahulu data dan fakta untuk mendukung teks eksplanasi kalian, kemudian kalian kumpulkan dan kalian taruh pada bagian rangkaian kejadian. Langkah yang keempat, kalian mengembangkan teks. Nah, pada bagian ini, kembangkanlah kerangka karangan kalian sehingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. Langkah yang terakhir yaitu menyunting teks. Nah, periksa dan baca lagi teks yang telah kalian buat, kemudian sunting atau perbaiki apabila terdapat kesalahan atau ada kalimat-kalimat yang tidak sesuai. Nah, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apabila ada yang ingin bertanya, silakan para siswa sekalian dapat bertanya di grup WhatsApp kita ya. Nanti Ibu akan menjawabnya. Itu adalah pelajaran kita hari ini. Namun sebelum Ibu simpulkan, Ibu akan memberi tugas terlebih dahulu untuk para siswa sekalian. Silakan untuk membuat teks eksplanasi berdasarkan langkah-langkah yang telah tadi kita bahas. Berdasarkan langkah-langkah yang telah kita bahas ya, silakan untuk dibuat dengan sekreatif kalian. Dan jangan lupa untuk kumpulkan data-data dan referensi yang akan kalian gunakan dalam menulis teks tersebut. Untuk pengumpulannya minggu depan, aku akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi dalam struktur teks eksplanasi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan interpretasi atau ulasan. Untuk kaidah kebahasaan teks eksplanasi ini, yaitu yang pertama berfokus pada hal umum atau generik dan bukan bersifat atau berfokus pada partisipan atau manusia. Yang kedua, menggunakan istilah-istilah ilmiah. Yang ketiga, menggunakan verba material dan verba relasional. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausalitas. Dan yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Nah, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat para siswa sekalian terima dengan baik dan dapat bermanfaat bagi diri kalian maupun bagi orang lain. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Yuk, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih para siswa sekalian telah menyimak pembelajaran ini dengan baik.
Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Amin. Jangan lupa belajar lagi ya, cari tahu lebih lagi mengenai struktur dan kaidah kebahasan teks eksplanasi ini. Baik, Ibu undur diri. Tetap semangat dan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.